Malam telah begitu larut ketika kami tiba di jalur pendakian Pawitra. Tidak seperti biasanya, kali ini suasana terlihat begitu lengang, entah itu di base camp maupun di kedai-kedai yang berjajar di sebelah pos pendakian. Hawa dingin terasa begitu menyengat tubuh. Hal itulah yang memaksa rombongan untuk singgah di salah satu kedai kopi. Tempatnya tidak begitu mewah memang, akan tetapi begitu nyaman untuk persinggahan sementara. Segelas kopi panas terasa sangat membantu untuk mengusir hawa dingin yang masih menyelimuti tubuh. Tetapi ada yang berbeda di sini, yaitu sebuah cita rasa unik dari segelas kopi yang kami nikmati. Hal itulah yang membuat kami penasaran, sehingga membuat salah seorang dari kami mengorek keterangan dari sang pemilik kedai tersebut. Nah, di daerah Ledug ini memang banyak produsen kopi, terutama dengan ketinggian kurang lebih 1000 meter lebih. Nah, rata-rata penikmat kopi itu tahu kenikmatan kopi itu pasti ditanya, kopi ini ditanam di ketinggian berapa. Kopi Ledug ini sudah diproses secara dengan teknologi tinggi. Konon sih kabarnya mendapatkan predikat pemrosesan kopi terbaik nomor 2 di Indonesia. Karena itu brand ini memang saya akuin dalam masalah cita rasa bisa diadu. Ya, ini salah satu pemilik atau seller dari kopi Ledug sendiri, Coffee Shop Pawitra. Mungkin sedikit saya tanya-tanya sejarah kopi ini, bagaimana sampai sekarang menciptakan brand sedemikian rupa. Nah, ini karena kebetulan saya sendiri juga penikmat kopi, jadi saya masih penasaran. Kopi Ledug ini mempunyai cita rasa yang berbeda. Dibilang robusta bukan robusta, dibilang arabica juga bukan arabica. Ketika sudah diseduh tanpa gula. Dari itu saya penasaran bagaimana pemrosesan kopi ini. Cak, Ledug ini apa sih sebenarnya? Ledug, sebetulnya Ledug ini nama tempat. Nah, satu daerah itu di lereng Lirang sisi utara, itu sekitaran Tretes, itu namanya ada desa namanya Ledug. Nah, base camp kami di sana. Ini nama tempat sebetulnya kalau kopi Ledug. Oh, gitu. Nama tempat. Bukan nama kopinya, bukan nama tempatnya. Oh, bukan nama brandnya, Cak ya. Ya. Jadi ini sebenarnya nama daerah. Nama daerah, betul. Ngomong-ngomong daerah sih, Cak. Ini kan yang saya tahu itu kan kopi ini kan ditanam di ketinggian. Nah, di ini sih udah tertulis, Cak, 700 sampai 1200 mdpl. Iya, betul. Tapi emang Ledug sendiri ini emang di ketinggian segitu, Cak ya? Kalau Ledugnya sendiri itu sekitaran 900-an. Nah, 900-an mdpl kalau Ledugnya. Tapi kalau kebunnya sendiri itu antara 1000 sampai 1200. Itu kalau 1000 kebunnya sampai 1200. itu variatif. Nah, ada kayak kalau yang ini kurang lebih 1000, kalau yang robusta kurang lebih 1000 mdpl kalau robusta. Kalau yang arabica ini 1200. 1200. Ya. Berarti kopi ini antara robusta sama arabica itu penanamannya beda-beda ketinggian ya. Beda. Terus, Cak, ini kan sudah dikemas kekinian banget ini. Menurutku kemasannya udah oke. Nah, kita ngomongin proses nih. Kopi ini diproses secara tradisional atau sudah menggunakan teknologi yang sekarang ini, Cak, yang terbaru? Kalau ini mulai dari biji kopi, mulai dari perawatan tanaman, terus mulai pemetikan atau pemanenan, itu kan ini petik merah, terus sampai pengeringan, sampai roasting, terus sampai packing seperti ini, itu semuanya dilakukan atau dilaksanakan menggunakan teknik yang terbaru. Nah,
Oh gitu. Ya, kebetulan roster kami, Mm-mm. kebetulan roster kami tahun ini itu maaf tahun kemarin itu dapat roster terbaik kedua di se-Jawa Timur kebetulan itu. Oh, udah mendapatkan predikat juga Ya, rosternya betul. Cak ya. Roster terbaik kedua. Jadi kalau sudah rosternya itu sudah mendapatkan predikat, otomatis pengolahan kopi ini nggak sembarangan. Makanya kopi ledug ini memang dirasa mempunyai cita rasa yang berbeda. Satu dari ketinggian penanaman kopinya, nomor dua dari proses kopinya sendiri itu dilakukan oleh roster yang sudah profesional. Cak, kopi ledug ini punya berapa varian sih? Kalau jenis kopi itu ada 3. Mm-mm. Nah, ada 3 kami budidayanya itu ada Arabica, ada Robusta dan Excelsa. Kalau jenis kopinya. Kalau variannya itu banyak. Salah satunya ada kopi luwak. Nah, ini kopi luwak. Nah, ini Cak menarik ini Cak ya. Kopi luwak itu kan bukan kopi yang diproses, dipetik, langsung di roasting, terus dijadikan bubuk, diseduhkan, enggak Cak. Dia melalui proses fermentasi oleh musang-musang atau luwak itu sendiri. Nah, sampai produksi kopi luwak sendiri ini apa betul diproduksi dari musang liar atau sudah memang sengaja ternak luwak sendiri untuk proses produk ini ya? Kalau kopi luwak ini, kalau kopi luwak ini memang kami sengaja itu ternak kopi luwaknya, terus dikasih makan biji kopi terbaik. Nah, sehingga kami bisa mempertanggungjawabkan atau mempertahankan cita rasa yang kami maksud yang ada di sini. Oh iya iya. Ini. Jadi bukan Cak ya, kopi luwak-luwakan ini ya? Bukan. Soalnya kan sudah banyak brand-brand yang istilahnya mengklaim kopi luwak, tapi ternyata isinya bukan kopi luwak Cak. Kalau ini kami bisa pertanggungjawabkan. Nah, kalau mau berkunjung silakan. Nah, monggo kita main ke kandang yang di kelompok kami. Nah, kalau nggak salah kalau saat ini ada 26 ekor kalau nggak salah. Nah itu memang sengaja dipelihara khusus untuk memproduksi kopi ini. Kopi luwak. Nah ini yang menarik Cak. Ini masih berupa biji kopi yang sudah roastingan. Ya betul. Kalau mau mendapatkan produk ini yang masih utuh biji kopi yang sudah di roasting, ini Cak ya? Ya. Nah ini kalau di kami kan memang kalau untuk biasanya customer cafe atau hotel-hotel itu biasanya mintanya yang roasting seperti ini. Soalnya untuk kualitas kan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, takutnya kadang orang kalau yang sudah berupa bubuk itu dikira itu kopinya kopi campuran, bukan kopi murni gitu. Jadi biasanya kalau kafe-kafe atau hotel-hotel itu mintanya yang berupa roasting seperti ini. Jadi itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Oh gitu. Kemurniannya gitu. Oh iya sih ya, karena Terus, kafe-kafe itu punya grinder sendiri ya. Betul. Buat bubuk. Terus cita rasanya lebih terjaga dibanding memang yang sudah berupa bubuk. Kalau yang sudah menjadi bubuk seringkali orang kan nggak percaya. Terus cita rasanya kalau setelah diproduksi seperti ini itu mampu bertahan kalau untuk normalnya itu sekitar 6 bulan. 6 bulan. Akan tapi kalau yang masih roasting seperti ini itu bisa bertahan sampai 2 tahun. Cita rasanya masih bisa dikatakan masih original, masih kalau orang Jawa katanya belum ngambar gitu. Nah, masih asli, masih original seperti itu. Jadi kebanyakan kalau kafe-kafe, hotel-hotel mintanya yang roasting seperti ini. Jadi yang masih berupa biji kopi. Betul ya? sekali. Jadi mereka itu biasanya di grinder per cup itu tinggal seduh seperti itu. Gitu. Betul sekali. Nah, untuk mendapatkan brand ini, kopi ledug, bisa langsung datang ke pos kopi Ketan Pawitra Coffee Shop. Letaknya ada di Kecamatan Trawas, Desa Tamiajeng. Langsung mengarah ke UTC 100 meter setelah pos pendakian Gunung Penanggungan atau Pawitra. Ketika ku lelah,
sampai aku kecewa. Aku memilih untuk menangnya sendiri.